Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kuliah MA 1203 Matematika Bisnis 2. Masih bersama saya Dewi Handayani dari Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat aplikasi persamaan diferensial orde 1 linear autonomous. Untuk menerapkan persamaan diferensial, kita ambil beberapa kasus. Yang pertama adalah indeks harga konsumen. Misal, fungsi PT menyatakan indeks harga konsumen. Jika laju pertumbuhan indeks harganya adalah konstan sebesar 2%, dan indeks harga awal saat T sama dengan 0 adalah 75, tentukan model indeks harga konsumen, lalu selesaikan persamaan diferensialnya. Pertumbuhan sesuatu itu akan bergantung terhadap laju pertumbuhannya pada tingkatan tertentu. Dalam hal ini, pertumbuhan indeks harga konsumen akan bergantung terhadap laju dari pertumbuhannya pada tingkat indeks harga konsumen tersebut. Dengan demikian, pertumbuhan indeks harga konsumen dapat kita tuliskan sebagai P dot sama dengan 0,02P. Maka, merujuk pada bentuk umum, P dot min 0,02P sama dengan 0, sehingga nilai konstanta A sama dengan negatif 0,02 dan B sama dengan 0. Dengan demikian, solusi yang kita peroleh akan berupa solusi homogen. Dengan demikian, PT dituliskan sebagai PT sama dengan PH sama dengan C dikali E pangkat 0,02T. Karena P0 sama dengan 75, maka C E pangkat 0 sama dengan 75. E pangkat 0 bernilai 1, sehingga konstanta C bernilai 75. Dengan demikian, solusi yang kita peroleh untuk indeks harga konsumen setiap waktu T adalah 75 dikalikan E pangkat 0,02T. Selanjutnya, kita lihat pendapatan per kapita. Jika pendapatan per kapita meningkat dengan laju 3%, tentukan waktu yang diperlukan sehingga pendapatannya menjadi 2 kali lipat. Misal, variabel K, T menyatakan pendapatan per kapita, dan nilai K saat T sama dengan 0 sama dengan K0 menyatakan pendapatan awal. Pertumbuhan pendapatan per kapita dituliskan sebagai K dot sama dengan 0,03K, maka K dot min 0,03K sama dengan 0. Mengacu pada bentuk umum, kita peroleh nilai konstanta A sama dengan minus 0,03 dan nilai konstanta B sama dengan 0. Maka solusi umum yang akan kita peroleh berupa solusi homogen K T sama dengan C dikali E pangkat 0,03T. Karena saat T sama dengan 0, nilai K adalah K0, maka diperoleh konstanta C merupakan K0. Jadi, solusinya adalah KT sama dengan K0 dikalikan E pangkat 0,03T. Selanjutnya, kita akan mencari nilai T. Sehingga KT 2 kali lipat, atau dalam hal ini
KT 2 kali lipat dari pendapatan awal dituliskan sebagai KT sama dengan 2K0. Dari solusi yang kita peroleh, kita masukkan nilai KT adalah 2K0 sama dengan K0 E pangkat 0,03T. Sehingga akibatnya 2 sama dengan E pangkat 0,03T dengan penarikan logaritma natural 0,03T sama dengan ln 2 diperoleh nilai T sekitar 23,1049. Jadi, pendapatan per kapita akan menjadi 2 kali lipat dalam 23,1049 tahun. Selanjutnya, tentang pertumbuhan penduduk. Populasi penduduk setiap tahun di suatu desa bertumbuh sebesar 0,2 dari populasi pada tahun tersebut. Diketahui pada setiap tahun terjadi arus urbanisasi ke kota di dekatnya sebesar 100 orang per tahun. Tentukan model pertumbuhan penduduk dari masalah ini, tentukan solusi umum lengkap, kemudian bila populasi awal di desa tersebut pada tahun 2010 sebesar 1.000 orang, tentukan populasinya pada tahun 2030. Masih berkaitan dengan pertumbuhan, sehingga kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan pertama-tama memisalkan variabel YT sebagai jumlah penduduk saat T tahun setelah 2010. Laju pertumbuhan penduduk adalah 0,2 dari jumlah penduduk saat ini, dan urbanisasi mengakibatkan penduduk berkurang 100 orang per tahun. Sehingga perubahan penduduk atau pertumbuhan jumlah penduduk dalam hal ini dinyatakan sebagai Y dot sama dengan 0,2Y dikurang 10, dikurang 100. Y dot sama dengan 0,2Y dikurang 100. Mengacu pada bentuk umumnya, model pertumbuhan penduduk adalah Y dot dikurangi 0,2Y sama dengan minus 100. Maka dalam hal ini nilai konstanta A adalah minus 0,2 dan B adalah minus 100. Kita cari terlebih dahulu solusi homogennya, yaitu YH sama dengan C dikalikan E pangkat 0,2T. Solusi partikularnya YP sama dengan Y bar min 100 dibagi minus 0,2 yaitu 500. Dengan demikian solusi lengkapnya berupa YT sama dengan C dikali E pangkat 0,2T ditambah 500. Misal, tahun 2010 adalah waktu awal pengamatan, yaitu T sama dengan 0. Maka, jika diberikan nilai Y saat T sama dengan 0 adalah 1000, sehingga jika kita substitusikan ke solusi umumnya, diperoleh Y0 sama dengan C E pangkat 0 ditambah 500, sama dengan 1000. Maka, karena E pangkat 0 bernilai 1, sehingga kita peroleh nilai konstanta C adalah 500. Jadi, solusi khusus dari pertumbuhan penduduk ini adalah YT
sama dengan 500 E pangkat 0,2 T tambah 500 atau 500 dikalikan E pangkat 0,2 T tambah 1. Saat tahun 2030 atau 20 tahun setelah 2010, kita dapat mengambil T-nya sama dengan 20, sehingga jumlah penduduk pada tahun 2030 tersebut kita peroleh dengan cara mensubstitusikan nilai T sama dengan 20 terhadap solusi khusus lengkapnya. Jadi, Y20 sama dengan 500 dikalikan E pangkat 0,2 kali 20 ditambah 1. Atau jumlah penduduk saat tahun 2030 adalah sekitar 27.800 orang. Lalu kita lihat model penyesuaian harga. Misalkan laju perubahan harga sebanding dengan selisih dari jumlah barang yang diminta dan ditawarkan, yaitu P dot sama dengan alfa dikalikan QD min QS. Dalam hal ini nilai alfa positif atau lebih besar dari 0, QD dan QS masing-masing diberikan sebagai fungsi atas P. QD sama dengan A tambah BP dan QS sama dengan F tambah GP. QD di sini jumlah barang yang diminta dan QS adalah jumlah barang yang ditawarkan. Jika harga awal dinyatakan sebagai P0, tentukan ekspresi atau model yang menyatakan harga sebagai fungsi dari waktu. Dan tentukan pula harga setimbang di pasar, apakah harga setimbang ini stabil. Rumusan ini jika kita telaahi kembali berdasarkan keadaan ekonominya, maka jika kita lihat rumusan P dot yang ada, kita bisa memperkirakan harga bertumbuh dan harga berkurangnya. Untuk harga bertumbuh, nilai P dot lebih besar dari 0 dan terjadi ketika jumlah barang yang diminta lebih banyak. Atau dalam hal ini QD lebih besar dari QS. Sedangkan harga menurun terjadi ketika P dot kurang dari 0 atau ketika jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak. Dalam hal ini QS lebih besar dari QD. Selanjutnya, bagaimana model dari perubahan harga ini? Dengan menggantikan rumus QD dan QS pada P dot, maka kita memperoleh rumusan sebagai berikut. P dot min alfa dikalikan B min G kali P sama dengan alfa dikalikan A min F. Mengacu pada bentuk umum, konstanta A yang kita peroleh adalah negatif alfa kali B min G dan B sama dengan alfa dikali A min F. Solusi homogennya adalah pH sama dengan C dikalikan E pangkat alfa kali B min G kali T. Dan solusi partikularnya adalah P bar atau solusi setimbang. Dalam hal ini kita peroleh A min F dibagi dengan G min B. Dengan demikian, solusi umum lengkap harga P yang bergantung atas T adalah PT sama dengan C dikali E pangkat alfa B min G kali T ditambah A min F dibagi G min B. Saat T sama dengan 0, harga awal yang diberikan adalah P0, maka
di sini konstanta C bisa kita temukan sebagai P0 minus A min F dibagi G min B. Dengan demikian, kita substitusikan semuanya pada bentuk solusi umum, maka diperoleh solusi khusus sebagai berikut. Dan jika kita tuliskan A min F per G min B sebagai P bar, kita akan memperoleh P0 min P bar dikalikan E pangkat minus alfa G min B kali T ditambah P bar. Selama nilai alfa ini positif atau alfa lebih besar dari 0, nilai PT akan konvergen ke P bar saat G min B lebih besar dari 0. Dengan demikian, nilai setimbangnya ini bersifat stabil saat G min B lebih besar dari 0. Baik, demikian materi tentang aplikasi persamaan diferensial orde 1. Sampai jumpa di video berikutnya di minggu depan. Yang akan kita bahas adalah persamaan diferensial orde 2. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan selamat belajar.